jika saja kita mau lebih bijak dan lebih menggali lagi, sebetulnya alam kita nan kaya ini menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan dengan kelebihan akal yang dimiliki manusia, seharusnya kita mampu memanfaatkan alam dengan lebih maksimal demi memenuhi kebutuhan hidup. Kita tahu tak hanya manusia, alam juga dihuni oleh makhluk hidup lainnya termasuk hewan. Dan beragam spesies hewan yang hidup di alam mulai dari yang jinak, dipelihara, hingga buas, hidup di alam liar dan membahayakan, semua ada di alam ini menjalankan perannya masing-masing. Dan termasuk dalam memanfaatkan hewan-hewan di alam pun ternyata juga dapat dilakukan. Bahkan pada hewan-hewan yang selama ini dikenal sebagai hewan buas, liar, dan berbahaya, yang ternyata setelah melalui proses penelitian dapat juga dimanfaatkan sebagai penyembuh. Seperti beberapa hewan berbahaya berikut ini. Hewan berbahaya yang bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh yang pertama adalah tarantula. Ciri khas dari hewan dari keluarga Arachnida ini memiliki ukuran lebih besar dari spesies lainnya atau laba-laba. Jika rata-rata laba-laba hanya berukuran 1 cm, tarantula bisa mencapai 20 cm. Tarantula akan sangat berbahaya jika bisa yang disengatkannya menyebar ke dalam tubuh manusia. Karena itu akan menyebabkan syaraf tubuh hancur. Namun dibalik itu ternyata protein dari bisa tarantula terutama dari spesies Chilean rose berpotensi mengatasi distrofi otot atau kerusakan serabut yang berpengaruh pada melemahnya fungsi otot. Penemuan protein tarantula bisa menyembuhkan distrofi otot ini dicapai oleh seorang ilmuwan University of Buffalo, Frederick Sachs. Walaupun belum diuji cobakan secara langsung pada manusia, namun menurut Sachs hasil penelitian penyembuhan melalui bisa tarantula pada tikus bisa dijadikan rujukan. Tikus yang mengalami distrofi otot kembali memperoleh kekuatannya setelah mendapat suntikan bisa tarantula. Berdasarkan observasi tersebut, Sachs meyakini distrofi otot yang biasanya menyerang anak-anak akan bisa diminimalisasi oleh bisa dari tarantula. Pada beberapa kasus, lintah pernah menjadi sangat berbahaya pada manusia. Saat lintah tidak sengaja masuk melalui beberapa lubang tubuh seperti hidung atau telinga, maka hisapannya bisa mengakibatkan pendarahan. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Namun jika hisapan lintah dimanfaatkan dengan baik, hisapannya bisa menjadi penyembuh untuk beberapa penyakit berat. Penyakit yang paling banyak disembuhkan dengan terapi lintah melalui hisapannya adalah jantung koroner, gagal jantung, kebocoran jantung, pembengkakan jantung, dan migran. Lintah yang biasa digunakan untuk terapi ini adalah jenis medikinalis yang diambil di hutan daerah tertentu yang masih dianggap steril atau yang sudah diternakan. Terapi lintah ini dengan menempelkan 2 lintah di titik-titik yang menjadi pusat penyakit selama setengah hingga 1 jam. Lendir yang dikeluarkan lintah saat menempel akan meregenerasi syaraf, mengeluarkan darah kotor, dan menyembuhkan penyakit yang diderita. Hewan berbahaya yang bisa menyembuhkan selanjutnya laba-laba Phoneutra nigrifenter. Laba-laba endemik Brazil ini memiliki bisa yang bisa membuat syaraf mengalami mati rasa. Bahkan diketahui bisa yang dikeluarkan melalui gigitannya akan membuat seseorang tewas dalam waktu 3 jam. Peneliti dari Amerika Serikat dan Brazil melakukan penelitian pada bisa yang dimiliki laba-laba Phoneutra nigrifenter. Bisa yang dikeluarkannya diolah menjadi racun jenis TX26 yang ternyata memiliki khasiat untuk mengatasi hipertensi dan gangguan disfungsi ereksi. Namun penelitian tersebut belum diuji cobakan pada manusia. Hanya saja para peneliti meyakini hasil pemurnian bisa dari laba-laba ini bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan hipertensi dan disfungsi ereksi pada pria. Hanya saja dosis yang diberikan harus benar-benar tepat. Berbahaya namun memiliki manfaat sebagai penyembuh berikutnya yakni lebah madu. Sengatan lebah madu akan menimbulkan efek cukup serius. Rasa terbakar sekujur tubuh, terasa nyeri, hingga timbulnya benjolan di titik tersengat menjadi ciri paling umum. Bahkan dalam beberapa kasus akibat sengatan lebah mendatangkan sakit yang cukup parah seperti mati rasa dan terganggunya peredaran darah.
Namun di sisi lain ternyata lebah madu memiliki kegunaan yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Para peneliti dari Yunani dan Prancis menemukan anestesi lokal dalam tubuh lebah madu. Senyawa yang diberi nama 2-heptanode atau 2H tersebut bisa digunakan sebagai obat bius lokal untuk manusia dan hewan. Bagi manusia akan sangat bermanfaat, terutama untuk menghentikan peredaran darah jika terkena racun, dan mengurangi rasa sakit jika mengalami luka akibat kecelakaan serius. Selain pemanfaatan anestesi, sengatan lebah juga dimanfaatkan untuk terapi beberapa penyakit seperti darah tinggi, diabetes, stroke, sakit kepala, dan beberapa jenis lainnya. Racun dari sengatan lebah akan mengalir melalui peredaran darah dan mengatasi penyakit dari penderita. Dan hewan berbahaya terakhir yang bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan adalah ular derik. Siapa saja yang terkena gigitan ular derik Brazil akan mengalami penurunan tekanan darah yang tajam, menurunnya ketahanan tubuh, pusing, dan mual. Dan jika tidak ditangani sesegera mungkin, akibat paling fatal adalah kematian. Terinspirasi dari kerja racun ular derik, para peneliti dan ilmuwan mengembangkan versi racun sintetis yang dibuat dari lubang racun ular berbisa tersebut. Hasilnya racun sintetis yang dikenal sebagai inhibitor ACE tersebut bisa membantu manusia menurunkan tekanan darah untuk mengurangi resiko serangan stroke, jantung, dan penyakit ginjal. Racun ular ini berisi hingga 100 zat berbeda sehingga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit lainnya. Pemirsa, itulah beberapa hewan buas dan berbahaya yang ternyata memiliki manfaat lain sebagai penyembuh. Dan setelah menyaksikan tayangan